Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yulianingsi, kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita. Berikut organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, ovarium. Ovarium berbentuk seperti telur dan berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim, serta berfungsi telur atau ovum. Kedua yaitu tuba Fallopi. Tuba Fallopi sebuah saluran dengan panjang 10 cm, berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Yang ketiga yaitu infundibulum, merupakan struktur yang berbentuk seperti corong, berfungsi menangkap sel telur yang ada di ovarium. Yang keempat, uterus atau rahim, memiliki struktur seperti buah air yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kelima, endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan seluruh saat datangnya menstruasi. Keenam yaitu vagina, adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Ketujuh yaitu cervix, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi. Reproduksi pada wanita juga dapat dibedakan menjadi dua, alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Pada alat reproduksi luar terdapat dua, yaitu vulva dan labium. Vulva adalah suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kemudian kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam pada wanita antara lain terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm dikali 3 cm dikali 2 cm. Pada saluran reproduksi wanita terdiri atas saluran telur atau tuba Fallopi, uterus, dan juga vagina. Saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran telur atau tuba Fallopi atau biasa disebut oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba Fallopi ini sekitar lebih kurang 10 cm. Kemudian rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Pembentukan sel telur pada wanita atau oogenesis. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin pada wanita, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Pada saat anak perempuan baru lahir, mereka memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang.
folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja. Baiklah, hanya itu saja video pembelajaran dari saya dan semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.